Pria ini namanya David Smallbone. David adalah promotor atau pengelola konser-konser musik di negara Australia. Kehidupan David bisa dibilang sempurna. Punya istri cantik bernama Helen, 6 anak lucu-lucu, dan bisnisnya sukses. Dia tak punya alasan untuk tak bersyukur. Suatu malam, David memberitahu Helen kalau dia berencana ingin menginvestasikan seluruh uang tabungan keluarga untuk mengadakan konser super megah dan mengundang penyanyi terkenal dari Amerika. David yakin konser terbesar sepanjang karirnya ini akan sukses besar. Mendengar ambisi sang suami, sebagai istri, Helen hanya bisa mendukung. Namun sayang, tak berjalan sesuai harapan. Karena di tahun itu tiba-tiba ekonomi Australia mengalami krisis. Acara konser David sepi pengunjung dan gagal total. David pun bangkrut. 1 minggu setelah konser, terlihat David sedang mencoba menghubungi manajer si penyanyi Amerika untuk minta keringanan pembayaran. Dari konser kemarin, dia sama sekali tak dapat untung, bahkan rugi besar, dan seluruh uang tabungannya habis. Tapi permohonannya ditolak. Karena si penyanyi Amerika sudah tampil, David harus bayar sesuai kesepakatan awal. David pun lemas. Sesampainya di rumah, keluarga dan teman-temannya membuat pesta kejutan ulang tahun untuk David. Malamnya di tengah pesta, Helen mengumumkan kalau sekarang dia sedang hamil anak ke-7. Semua orang ikut bahagia, kecuali David. Selesai acara di kamar, setelah mengumpulkan keberanian, David akhirnya cerita ke Helen kalau konsernya minggu kemarin gagal total. Sekarang keluarga kita punya hutang sangat besar. Mendengar kabar itu, Helen syok. Besoknya, David mencoba menghubungi satu persatu temannya untuk minta pekerjaan. David Smallbone here. How are you? Yeah, we're doing all right. Thanks for asking. All right, give me a ring. Yeah, it's been donkey's ages. Why are you young Sheila? Right. Yeah, just checking in to see if you need a hand like Brucey. David here. Alhamdulillah ada satu teman yang menawarkan pekerjaan, tapi di Amerika. Jika berminat, minggu depan David bisa berangkat ke Amerika dan menemuinya di kota Nashville. Besoknya David diskusi dengan Helen. David janji kita hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun, saat ekonomi keluarga kita sudah stabil, maka kita bisa pulang ke Australia lagi. Meski berat, Helen memutuskan percaya pada suaminya. Beberapa hari kemudian, setelah menjual rumah untuk bayar hutang dan ongkos pergi, David sekeluarga pamitan ke kakek nenek. Sebelum pergi, ibu memberikan surat pada Helen, lalu berpesan bacalah surat itu saat sampai di Amerika. Ketika semua siap, keluarga David pun berangkat. Sesampainya di Amerika, waktu petugas imigrasi bertanya berapa lama keluarga David akan tinggal, David menjawab 6 bulan. Tapi salah satu anaknya malah keceplosan bilang 2 tahun. Petugas yang curiga lalu membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Sebenarnya karena uangnya tak cukup, David hanya mengurus visa selama 6 bulan. Lewat 6 bulan, dia terpaksa harus jadi imigran gelap dulu sampai 2 tahun. Beruntung waktu petugas membongkar koper, dia menemukan surat dari ibu. Saat dibaca, di suratnya tertulis, sampai jumpa 6 bulan lagi. Berkat surat ibu itu, petugas akhirnya percaya lalu mengizinkan mereka lewat. Sayangnya, karena terlalu lama diperiksa, mereka ketinggalan pesawat dan harus naik kereta. Malam hari di stasiun transit, David berusaha menghubungi temannya dari telepon umum. Harusnya mereka bertemu 2 hari kemarin, tapi dia baru datang sekarang gara-gara ketinggalan pesawat.
Karena tak ada jawaban, David pun melanjutkan perjalanan. Besok malam saat sampai di rumah kontrakan, semua kaget kenapa rumahnya kosong, tak ada barang. Helen yang tak ingin anak-anaknya sakit pun menyusun baju untuk dijadikan alas tidur. Keesokan harinya, David pergi menemui temannya. Tapi sebelum sempat menanyakan kerjaan, temannya memberitahu kalau dia telah memberikan pekerjaannya pada orang lain karena kemarin David tak datang padahal udah ditungguin. Mendengar itu, David terdiam lemas. Di rumah saat diceritakan, Helen syok dan bilang dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Di kamar, Helen menangis meluapkan amarahnya. Di tengah keputusasaan, dia melihat surat dari ibu. Isi suratnya memang tak ada yang spesial, namun Helen teringat berkat surat itu, keluarganya jadi bisa ke Amerika. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Setelah tenang, Helen yang tadinya kecewa kini justru menyemangati David. Sudah tak ada pilihan lain, keluarga kita harus bergandengan tangan dan berjuang bersama-sama di sini. Sorenya, David dan Helen sepakat memberitahu keadaan keuangan mereka pada anak-anak. Helen berkata, sampai ayah dapat pekerjaan, kita semua harus berhemat dan saling membantu satu sama lain. Keesokan paginya, agar dimudahkan melewati ujian kehidupan, David sekeluarga pergi ke gereja. Selesai ibadah, mereka berkenalan dengan sepasang suami istri yang baik banget bernama Kay dan Jet. Siangnya di rumah, ketika sedang membersihkan halaman, ada tetangga menyapa sambil bercanda, gimana kalau sekalian bersihin halaman rumahnya juga. Mendengar candaan itu, anak David malah dapat ide bisnis jasa bersih-bersih rumah. Helen, we got another job. Berbulan-bulan berlalu, meski usaha jasa bersih-bersihnya berjalan lancar, tapi David masih belum dapat pekerjaan. Suatu hari, waktu David sekeluarga ingin menawarkan jasa mereka ke rumah paling besar di komplek, saat pemilik rumah membuka pintu, David kaget. Ternyata dia adalah penyanyi bernama Eddie. Dulu ketika Eddie masih merintis karir sebagai penyanyi, David selalu menolaknya tampil di acara konsernya. Dulu David sering menolak penyanyi-penyanyi amatir dan hanya mau bekerja sama dengan penyanyi terkenal aja. Karena malu, David langsung mengajak anak-anaknya pamit pergi. Melihat hidup David sekarang susah, Eddie yang kasihan memutuskan menyewa jasa mereka. Sepanjang bersih-bersih, David terus memperhatikan Eddie yang sedang sibuk mengurus jadwal kerja. Ia malu sekali. Orang yang dulu dia remehkan sekarang sangat sukses. Dalam hati, David iri. Lusanya saat ibu-ibu sedang piknik, Kay mengundang Helen ke rumahnya besok sore untuk merayakan acara Thanksgiving. Tak perlu khawatir, besok dia akan minta suaminya menjemput keluarga David naik mobil. Keesokan harinya, ketika Jet datang menjemput, dia bingung kenapa di rumah David tak ada perabotan. Agar tak menyinggung, Jet hanya diam pura-pura tak melihat. Sesampainya di rumah Jet, sebelum acara dimulai, semua orang bernyanyi bersama mengucap syukur. Saat mendengar suara putri David yang bernama Rebecca, semua terdiam kagum. Suaranya indah sekali. Di tengah acara, Jet bilang Rebecca berbakat jadi penyanyi. Kenapa David nggak coba mempromosikan Rebecca ke produser musik? Sayangnya David tak tertarik.
Beberapa minggu kemudian, di malam Natal, ketika keluarga David sedang makan, tiba-tiba mereka mendengar banyak suara mobil. Waktu diperiksa, ternyata Jet bersama teman-teman serta para tetangga datang membawakan berbagai macam perabotan rumah yang sudah tak terpakai sebagai hadiah Natal. Melihat kebaikan hati mereka, keluarga David sangat terharu. 3 bulan kemudian, saat sedang mencuci, mendadak perut Helen sakit mau melahirkan. David pun buru-buru membawa ke rumah sakit. Anak ke-7 lahir dengan selamat. Namun kebahagiaan David seketika hilang saat dia melihat tagihan rumah sakit yang begitu mahal. Karena tak sanggup membayar, David memohon agar pihak rumah sakit mau memberinya keringanan. Ia janji walaupun harus mencicil, dia pasti akan melunasi tagihannya. Petugas rumah sakit yang kasihan pun memberi keringanan. Tak hanya mengizinkan dicicil, David juga hanya perlu membayar setengah tagihannya aja. Mendengar itu, David lega. Tapi anehnya, waktu si petugas ingin membuatkan tagihan baru, dia bingung kenapa di komputer status tagihan David dinyatakan sudah lunas. 3 hari kemudian, sepulang ke rumah, David dan Helen disambut ke 6 anak mereka. Di sana juga ada Kay dan Jet yang datang berkunjung. Ketika semua masuk, David mengajak Jet bicara berdua. David bilang dia tahu pasti Jet yang telah membayar tagihan rumah sakitnya. Bukannya berterima kasih, David malah marah. Ia menyuruh Jet berhenti membantunya. Awalnya David masih bisa terima. Ia bersyukur punya teman sebaik Jet padahal mereka baru kenal. Tapi lama-kelamaan harga dirinya sebagai kepala keluarga hancur. Mulai sekarang tolong jangan terlalu membantunya. Ia bisa menjaga keluarganya sendiri. 1 bulan berlalu, terlihat David sedang mencoba mempromosikan Rebecca ke beberapa produser musik. Namun tak ada satupun produser yang mau menerima Rebecca karena dinilai masih belum siap dan sering gugup saat bernyanyi. Keesokan harinya, ketika sedang berkumpul, Rebecca cerita, kemarin waktu membersihkan rumah Eddie, dia tak sengaja melihat di majalah. Ternyata Eddie adalah seorang penyanyi sekaligus produser musik. Rebecca menyarankan kenapa ayah tak coba mempromosikan ke Eddie yang sudah kita kenal aja daripada susah-susah ke produser lain. David pun membentak dan bilang harusnya sadar diri. Kita cuma pembantu di rumah Eddie, jadi jangan merengek minta belas kasihan orang lain. Rebecca yang sakit hati ngambek lalu pergi. Beruntung ibu segera mendamaikan ayah anak itu. 2 hari kemudian, David dan Rebecca mencoba menemui produser musik lagi. Mendengar suara merdu Rebecca, si produser tertarik bahkan bilang kalau minggu depan Rebecca sudah bisa latihan nyanyi di studio musiknya. David dan Rebecca pun senang. Tapi malamnya, kegembiraan mereka hancur saat nenek tiba-tiba menelpon lalu mengabarkan kalau kakek kena serangan jantung dan meninggal dunia. Paginya, David coba menghubungi produser minta uang pembayaran kerjasama. Ia tahu bayaran Rebecca masih lama, tapi sekarang ini dia sedang butuh sekali uang untuk ongkos pulang ke Australia menemui orang tuanya. Namun meski sudah dijelaskan panjang lebar, produser menolak memberikan uang dan malah memutus kerjasama secara sepihak dengan alasan yang tak masuk akal. David pun kecewa. Dengan emosi, dia membanting telepon dan meluapkan amarahnya. Melihat betapa hancurnya sang ayah, Rebecca hanya terdiam sedih. Berhari-hari, David hanya tiduran di kasur. Dia tak mau bangun, tak mau makan. Sebagai istri, Helen terus berusaha menguatkan suaminya. Suatu hari, untuk menenangkan diri, Helen mengajak anak-anak jalan-jalan keluar. Di taman, salah satu anaknya menyanyikan lagu yang sangat indah. Mereka lalu memberitahu kalau lagu itu adalah lagu tulisan Rebecca sendiri.
Ketika pulang, Helen menceritakan lagu Rebecca tadi. Helen juga berkata, kita orang tua selalu merasa berjuang sendirian, padahal sebenarnya anak-anak kita juga ikut berjuang bersama. Bukan cuma Rebecca, tapi semua. Mereka juga merelakan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk pergi merantau jauh ke Amerika demi membantu orang tua. Jadi Helen harap David jangan putus asa. Jadilah ayah yang hebat. David adalah kepala keluarga kebanggaan kita semua. Mendengar kalimat itu, David menangis terharu. Keesokan harinya, David akhirnya mulai bangkit lalu menemui anak-anak. Ia minta maaf karena kemarin jadi ayah pengecut yang selalu menyalahkan keadaan. Saat Rebecca datang, David bilang dia sudah tahu kalau Rebecca menulis lagu. Demi keluarga, kali ini David akan menelan harga dirinya dan akan coba menemui Eddie. Besoknya setelah bicara, David membuat janji dengan Eddie untuk datang ke gereja melihat penampilan Rebecca. David juga sudah baikan sama Jet dan minta Jet ikut memainkan piano untuk mengiringi Rebecca. Tak lama kemudian, Eddie bersama temannya datang. Grant me serenity, change what I can, weakness you can shine. It's beautiful. Melihat penampilan Rebecca, Eddie begitu kagum. Setelah diskusi dengan rekannya, Eddie memberitahu kalau Rebecca diterima dan akan segera dipromosikan. Mendengar keputusan itu, keluarga David sangat senang. Karena telah resmi jadi penyanyi, biar lebih keren, Eddie ingin membuatkan nama panggung baru untuk Rebecca. Setelah diskusi, semua sepakat untuk menambahkan nama almarhum sang kakek. Kini nama panggung Rebecca adalah Rebecca James. 1 tahun kemudian, lagu ciptaan Rebecca sukses besar dan sekarang dia telah jadi penyanyi terkenal. Hari ini adalah konser pertamanya. Sebelum tampil, Rebecca berterima kasih pada kedua orang tuanya. Tak hanya ayah yang berjuang kesana kemari di luar rumah, namun dalam rumah ibu juga berjuang keras menyatukan keluarga. Bagi Rebecca, ibu dan ayah adalah pahlawannya. I wish there was a pill to get over someone you love, but doesn't have no more, doesn't have no more. I wish I could delete every inch of me that feel like you're all I need and more. You're not all I need no more, no more, no more. No, not anymore. No, not any. All my friends are taking me to bars, and we dance all night while I cry my eyes. Now I'm drunk enough to call you. Now I'm drunk enough to accidentally grab a taxi to the one street that I know. Oh no, there's no one like you. Oh, how will I get through all these nights when I'm alone? I keep scrolling through my phone.